Oke, kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang buat kita. Oke, hari ini kita lanjutkan yang topik minggu lalu ya. Jadi sebenarnya ini pembahasan natural language processing. Jadi maksudnya yang terakhir itu yang akan kita coba untuk tekan ya. Selanjutnya Anda tinggal memperdalam untuk latihan-latihan saja. Ya, sisa waktu kita ya. Kan Anda kalau tidak salah tanggal 20 UAS. Jadi kita sebenarnya masih ada 2 pertemuan lagi ya. Mestinya masih ada 2 pertemuan lagi. Itu bisa Anda gunakan nanti untuk belajar risetnya itu, untuk menyelesaikan risetnya. Kecuali Anda ingin presentasi, jadi kalau Anda mau presentasi proyeknya di 2 pertemuan terakhir Anda boleh untuk presentasi proyek. Tapi kalau tidak nanti direkam saja dalam bentuk. Nah, itu yang mungkin menarik untuk dibuat riset yang hari ini mau saya jelaskan. Jadi kan natural language processing kemarin sudah saya jelaskan dengan bahasa yang dipahami manusia ya. Problemnya kan mesin dalam hal ini komputer tidak paham bahasa manusia ya. Atau supaya dia paham bagaimana. Nah, ini harus diketahui natural language processing. Nah, Anda cukup bicara dengan bahasa Anda. Anda orang Indonesia, seharusnya pakai bahasa Indonesia. Komputer paham apa yang Anda bicarakan atau yang Anda sampaikan ya. Atau mau yang umum bahasa peneliti NLP, nanti tinggal dicoba saja. Nah, oke. Menurut saya ini karena lebih pas kalau Anda praktek ya. Jadi ini ada baiknya yang link tadi sudah saya di grup itu boleh dicoba dulu karena butuh waktu untuk mempraktekannya. Yang tadi saya kirim itu silakan diinstal dulu misalnya ya. Salah satunya yang penting di NLP kan karena menggunakan bahasa alami, ya setidaknya komputer bisa konversi dulu ya dari speech to text misalnya ya. Dari speech to text ini nanti salah satu yang penting di project-project NLP ya. Nah, hari ini itu pembahasannya. Nanti yang selanjutnya kalau Anda ingin presentasi saya berikan waktu. Tapi kalau misalnya tidak, kita gunakan untuk diskusi saja. Kira-kira Anda riset dari pertemuan kita yang pertama sampai yang NLP ini, kira-kira Anda mau ngambil riset kecil yang mana ya? Termasuk yang NLP ini, saya sebenarnya kepikiran untuk digabung dengan ini ya, robot ya. Kebetulan ini kita baru dapat robot yang terbaru di kampus, hasil penelitian saya dan teman-teman. Nah ini lagi saya suruh mahasiswa untuk riset sekalian, untuk mencoba. Dan kalau Anda ada yang kepingin ke kampus, asal janjian dan tidak satu kelas bareng itu jangan. Tapi kelompok-kelompok boleh ya ke kampus sekarang karena masa transisi ini. Anak-anak yang PKL, anak-anak yang riset ingin skripsi itu sudah boleh ke kampus ya. Kan dosen-dosen sudah kerja full sekarang di kampus, termasuk para pimpinan. Jadi Anda kalau mau janjian ke kampus, ingin nyoba robot yang tadi saya taruh di grup, silakan. Dan robot itu sangat memungkinkan untuk digabung dengan yang kita pelajari hari ini ya, NLP. Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Ini
supaya suaranya keluar. Enggak ada kalau. Kayaknya sudah langsung keluar. Oke, jadi di minggu lalu Anda sudah saya suruh nyoba yang basic. Di minggu lalu yang ini ya. Yang ini yang saya suruh Anda nyoba menerapkan NLP karena salah satunya yang bisa Anda pakai yang sudah dikembangkan orang, Anda tinggal implementasikan saja. Tapi mungkin nanti dengan pendekatan lain. Artinya Anda lakukan research effort di mana untuk risetnya, bisa sementara memakai yang sudah dikembangkan orang dulu ya. Salah satunya pakai tool NLTK ya, yang ada di sini ya. Nah, ini yang kemarin sudah saya jelaskan minggu lalu. Dan ini harapannya Anda sudah nyoba dan jalan ya. Nah, ini di sini kan dijelaskan banyak aplikasi dari NLP. Untuk Grammarly, Google Translate, dan lain-lain. Voice Assistant. Nah, yang Voice Assistant ini kan salah satunya bisa digunakan untuk speech recognition ya. Speech recognition yang akan kita coba hari ini ya. Jadi setidaknya kalau speech itu sudah bisa dikenali dan jadi teks, nah teksnya sekaligus ditangkap oleh robot untuk bergerak. Nah, Anda bisa perintahkan maju, mundur pakai suara ya. Nah, ini kan menarik kalau untuk digunakan di robot. Dan lain-lain ini cukup banyak dan ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Mulai install NLTK dan seterusnya, dan kalau dijalankan ini kemarin digunakan untuk mengekstrak web ya. Jadi ada alamat web, misalnya ini dari Wikipedia, Anda ekstrak nanti dari info yang cukup banyak itu ya, nanti dilakukan data cleaning sama tokenization yang penting ya. Ini tokenization nanti bisa di-split jadi kata-kata yang penting dan bisa dihitung masing-masing berapa kali ya. Ini dan bisa divisualisasikan, misalnya untuk kata natural, ini muncul 36 kali, kata language muncul 69 kali, dan seterusnya, itu bisa juga disampaikan dalam bar ini ya. Nah ini harusnya Anda sudah nyoba dulu, ini adalah untuk contoh sederhana dari NLP yang basic ya. Dan di laptop kita yang ini ya, ini kan sudah saya coba juga di tempat saya. Ya minggu lalu sempat terhenti dan ini sudah saya lanjutkan dan sudah berjalan sehingga sudah keluar seperti yang ini tadi ya. Ini sudah keluar frekuensi dari masing-masing kata. Nah selanjutnya kan ini bisa dilakukan analisis, terserah kalau misalnya ini digunakan untuk Anda ngambil dari web orang yang survei atau orang yang lagi berbicara di Twitter, di Facebook, dan lain-lain media sosial. Mungkin kata apa yang sering muncul di situ, nah itu mungkin jadi sebuah kecenderungan orang-orang lagi membahas apa di situ. Kemarin saya beri contoh perusahaan yang lagi ingin di suatu tempat yang akan memproduksi roti, misalnya roti coklat atau keju. Nah, nanti mungkin dari pembicaraan itu lebih banyak ke coklat atau keju. Nah, itu harapannya sudah jadi sebuah keputusan dari perusahaan untuk memproduksi keju atau coklat yang lebih dibicarakan orang atau yang lagi mendominasi yang ada di pasar. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu dan yang hari ini Anda tadi sudah saya kasih link di grup untuk mencoba yang satu lagi. Ya, kalau klik ke sini ya. Nah, di sini nanti kita hari ini lebih fokus ke speech to text ya. Speaks and truncate into text ya. Ini bisa menggunakan ini untuk belajar sederhananya ya. Nah, ini secara umum prosesnya ya. Bagaimana cara kerja dari speech to text? Nah, ini. Yang pertama kita harus ada speech ya. Anda bisa dari mikrofon, bisa ngambil dari file WAV ya. Yang Anda rekam sendiri pakai recorder ya. Pakai recorder biasanya jadi MP4, dari MP4 di-convert ke WAV misalnya. Ini sudah dapat di sini anggap, kemudian di-convert dari physical sound into electrical signal ya. Dirubah dari yang sound bunyi ya, suara
menjadi electric signal ya, sinyal listrik atau menjadi apa? Oh, ini biasanya mikrofon di sini ya, mikrofon di sini. Yang kalau Anda ini bisa through mikrofon, maksudnya speech suara lewat mikrofon. Ini prosesnya sama dengan mengubah dari suara menjadi sinyal listrik ya. Jadi sebenarnya ini pekerjaan mikrofon juga di sini dari suara ke listrik ya. Nah setelah itu baru di-convert menjadi digital ya. Dari data signal listrik tadi convert into digital data ya, menjadi data digital dengan menggunakan analog to digital converter. Nah, ADC ini atau analog to digital converter ini biasanya sudah ada di sound card ya. Kalau Anda pakai laptop kita kan sudah dilengkapi sound card, di dalamnya sudah ada ADC ya. Once digitized, model can be used to transcribe the audio into text ya. Jadi ketika sudah didigitasi, nah bisa digunakan model untuk menerjemahkan menjadi teks gitu kira-kira ya. Nah, berarti nanti fungsi NLP-nya di sini. Nah, NLP-nya nanti menyiapkan model untuk mengkonvert ke teks ini ya. Salah satunya bisa pakai hidden Markov ini atau deep neural network, model-model yang bisa digunakan untuk mengkonvert dari audio ke teks ya. Oke, itu untuk cara kerja dari speech recognition hari ini. Nah, Anda bisa langsung di sini untuk Python ini kita bisa menggunakan API-nya Google ya. Ya disebut Speech Recognition API. Ini Anda bisa cek dokumentasinya di sini. Dokumentasinya bisa diklik di sini. Kalau ingin melihat, nah di sini dokumentasinya ya. Speech Recognition yang dikembangkan oleh Google ya. Cara instalasinya Anda bisa pakai ini di command prompt bisa, atau ngikuti yang di sini tadi juga bisa. Ini dikasih seperti ini. Ya, jadi cara nginstal di Jupyter pakai tanda pentung ini depannya. Ada tanda serunya, tapi kalau Anda install di command prompt tidak pakai tanda seru ya. Bedanya itu saja. Ini tadi, ini Anda lakukan dulu, mana tadi? Ini Anda lakukan dulu untuk proses instalasi Speech Recognition API-nya Google ini ya. Oke, anggap ini sudah ya. Dan ini saya juga sudah lakukan. Nah ini ya, pakai kalau di Python langsung di Jupyter, Anda tinggal kasih tanda seru depannya. Ini kalau sudah selesai diinstal. Nah, kemudian Anda ikuti lanjutannya. Nah, sekarang untuk mengkonvert dari audio file ke teks, ini langkah-langkahnya. Ini yang tadi ya, speech recognition yang pertama sudah diinstal atau diimport. Setelah diinstal, kita bisa panggil, kita import. Kemudian kita inisiasi recognition class-nya untuk mengenali speech ya. Disiapkan audionya, ya ini bisa dalam format WAV. Kemudian bisa juga pakai movie audio clip ya. Kemudian dengan default Google Recognition read English ya, bahasa Inggris. Tapi kalau Anda mau bahasa yang lain, baca di dokumentasinya ya. Oke, ini step-stepnya. Nah, mungkin Anda bisa langsung saja bisa copy di sini. Ini Anda copy lewat sini ya. Ini boleh Anda copy, ini Anda paste di tempat Anda ini tadi yang punya saya sudah saya lakukan. Nah, ini yang harus Anda siapkan kalau yang di sini tadi. Anda harus menyiapkan file I don't know WAV. Ini misalnya ya. Jadi dia membaca ini speech recognition-nya ini disingkat SR ya. Speech recognition ini sebagai recognition. Nanti akan membaca audio teksnya disiapkan. Misalnya Anda ini kalau di contoh ini I don't know WAV ya. Ini Anda disiapkan dulu. Atau nanti kalau Anda mau menjalankan robot, Anda cukup butuh dua misalnya go, WAV sama stop.
Go untuk robot berjalan, stop robot berhenti. Ya, misalnya gitu ya. Ini Anda siapkan dulu. Caranya lo bisa pakai ini, ya, pakai voice recorder ya. Ini nanti jadinya bentuknya MP4, online menjadi WAV. Anda download, taruh di sini. Nah, misalnya kalau dia pakai I don't know WAV, yang sudah saya lakukan, saya ganti stop. Stop ini robot berhenti, go robot berjalan. Ini misalnya go. Filenya tentunya harus sudah ada di foldernya. Filenya harus sudah ada di foldernya. Ini ya. Jadi kita sudah punya go WAV dan stop. Ini ya. Ini asalnya tadi masih go MP4, sudah kita rubah menjadi M4i. M4a kalau hasil recordernya kita rubah menjadi WAV. Ini yang go. Ini kalau kan suaranya go. Go. Nah, gitu ya. Ini sudah gitu. Kemudian yang kedua saya siapkan yang ini ya. Nah, seperti itu. Ini jadi kita sudah siapkan filenya dulu. Jadi itu gunanya nanti untuk dilakukan konversi to text ya. Ini asumsinya sudah, Anda sudah siapkan, baru Anda jalankan skrip yang kedua ini ya. Ini anggap Anda sudah, tinggal Anda jalankan saja. Ini waktu dia proses. Nah ini. Dia salah mengenali ya, harusnya go, tapi yang dibaca sama dia cool. Mungkin saya ngomongnya tadi kurang seperti orang Inggris ya, salah dia menerjemahkan. Tapi yang kedua misalnya waktu saya bilang stop, nah ini saya ganti stop, saya jalankan, saya run, ini. Nah ini berhasil ya. Jadi untuk yang kedua waktu saya bilang stop, ini bisa dikenali stop. Oke, jadi kalau gagal Anda tinggal ulang saja, rekam kembali go-nya itu sampai dikenali. Karena kalau dia sudah dikenali, go berarti nanti di coding robotnya, go digunakan untuk memerintahkan robot berjalan. Ya. Nah, itu saya kira itu ada di ini ya. Nanti program yang digabung sama robot. Oke, itu saya asumsikan sudah. Sampai di sini mungkin ada yang sudah nyoba, ada yang error. Kalau ada yang error boleh tanya. Ya, jadi Anda langsung kalau ada yang jelas atau ada yang error boleh tanya ya. Ini kan contohnya pakai I don't know WAV. Ini disiapin dulu ya. Oke, kalau itu sudah tidak ada masalah, nah ini kalau misalnya Anda ingin mengkonvert pakai bahasa lain, misalnya Frank, bahasa Prancis, Anda bisa tambahkan skrip ini ya. Nah, oke, tapi kalau tidak, nggak bisa langsung. Nah, ini yang berikutnya ini yang penting. Jadi kalau kita tadi membaca file WAV, maka kalau yang ini Anda bisa langsung lewat mikrofon ya. Nah, langkah pertama adalah Anda harus install PyIDU audio library-nya dulu ya. Ini untuk menerima audio input melalui mikrofon ya. Nah, caranya sama. Kalau Anda install lewat Jupyter, caranya dikasih tanda pentung pip install PyIDU. Nah, ini yang kadang tidak berhasil atau berhasil tergantung di ini kan saya tidak tahu apakah pada saat dia harus install, posisi audionya juga harus diam dulu. Ini kan saya gunakan untuk ngajar. Ini tadi sudah saya coba, masih ada error ya. Ini sempat di sini, tapi di sini keluar warning dan ada error ya. Ini saya nggak tahu di tempat Anda ini, Anda silakan dicoba dulu. Karena kalau ini error, nanti Anda tidak bisa menggunakan atau menjalankan recognition-nya ini waktu kita ngomong di sini ya.
Nah, di sini nanti dia bilang modul PID-nya tidak ditemukan. Nah, ini stepnya di sini. Jadi ini tinggal di Anda, silakan Anda coba. Langkahnya kalau Anda install dari Jupyter dikasih pentung gini. Ini untuk install dari Jupyter. Di tempat saya error, ini saya khawatirnya ini kan karena saya lagi gunakan untuk ngajar ini ya. Nah, ini Anda silakan saja di tempat Anda dicoba, agak dirilis mikrofonnya supaya tidak dianggap ini ya. Khawatir waktu dia detek dianggap tidak bisa ya. Nanti muncul error ini. Nah, harapannya ini Anda coba supaya bisa dilakukan ya. Nah, ini kalau berhasil, nanti ada satu step lagi. Tadi saya sudah kirimkan di grup. Salah satunya ini hasil penelitian saya dan kawan-kawan untuk robot generasi terbaru ya, robot generasi 2 ini. Namanya BNU generasi 2. Ini sebenarnya kan pengembangan dari robot generasi 1 yang sudah kita kembangkan sebelumnya ya. Kita sebut BNU ini, Bela Negara University. Ini hasil penelitian teman-teman di IoT Research Group sama AI Research Group dan IoT.net ya. Ini yang sebelumnya, robot sebelumnya kita seperti ini yang generasi 1 ya. Ini kelemahannya antara program kendali robot yang lewat handphone dan robotnya sendiri yang pakai microcontroller tidak bisa digabungkan codingnya karena dia terpisah ya. Sehingga ini masih ada kelemahan dan ini sudah kita selesaikan. Ini tapi yang pertama ini sudah jadi paper ya. Seperti ini yang pertama ini sudah bisa dijalankan robotnya maju mundur lewat handphone. Kemudian karena robot dilengkapi dengan kamera Kinect, ini digunakan untuk ngambil data ya. Ngambil datanya, objek di depannya nanti muncul di laptop sini ya. Nah, tapi setelah dikenali objek, tidak digunakan untuk robot berhenti. Misalnya ada objek di depannya, dia tetap jalan saja karena jalankannya kan lewat remote handphone. Nah, ini kelemahannya ya. Nah, ini akhirnya kita kembangkan menjadi robot generasi 2 ini. Nah, ini bentuknya sekarang laptopnya bisa langsung naik di robot. Nah, untuk komunikasinya dari laptop yang menggunakan bahasa Python dengan robot yang menggunakan bahasa Arduino menggunakan komunikasi serial. Ya, jadilah seperti ini. Nah, ini kan lebih keren ya. Ini robotnya, jadi robotnya langsung dinaiki laptopnya digunakan untuk object recognition dan lain-lain. Termasuk menjalankan kecerdasan buatannya, termasuk nanti maunya natural language processing jika running di laptop ini. Begitu kita bilang maju, robotnya akan maju, gitu ya. Kita bilang berhenti, robotnya berhenti. Ini gambaran robotnya ya, kan keren sekali ini ya. Ini baru masih hasil penelitian saya yang terbaru dan ini sekarang saya minta ada mahasiswa yang untuk melanjutkan di kampus. Kalau Anda tertarik juga untuk riset kecil juga boleh, tinggal digunakan natural language processing-nya untuk menghandle pakai suara ya. Ini jadinya dan ini sudah sangat keren saya kira ya. Ini saya kira sudah dan ini sudah melahirkan Haki juga. Nah, maksud saya kalau Anda ada yang berminat nanti bisa digabungkan di situ. Yang generasi pertama ada Anda bisa cek tadi yang saya kasih link di grup ya. Yang di link grup gimana ini? Di link grup tadi kan juga sudah saya kasih link yang pertama. Oh ini ya. Ini kan sudah jadi ini. Ini jadi waktu dia mengenali objek ini seharusnya kan dia harus berhenti kalau ada objek di depannya ini misalnya. Tapi karena kelemahannya dia masih antara laptop dan ininya, itu dua program yang terpisah. Ini kelemahannya, tapi sudah kita atasi untuk yang generasi 2 ini tadi. Ini ya, ini robotnya karena langsung dinaiki laptop, ini laptopnya bisa langsung di-coding segala macam algoritma kecerdasan buatan. Setelah diketemukan objek
atau diperintah menggunakan NLP, dia langsung respon, tinggal diinfokan ke Arduino lewat komunikasi serial. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan di antara Anda kalau ada yang berminat, boleh. Nanti asal tidak langsung satu kelas ya, tapi berkelompok. Boleh Anda kalau mau latihan atau riset di kampus untuk ngerjakan riset kecilnya, atau juga mungkin mau melanjutkan ke skripsi dan lain-lain. Mungkin ada pertanyaan? Jadi saya kira untuk hari ini tinggal mempraktekkan yang tadi. Di saya karena masih ada error, saya tidak bisa lanjutkan karena saya harus posisi matikan ini kayaknya. Jadi waktu nginstal PIDO ini nih, PIDO-nya ya. Tapi di Anda kalau itu jalan, maka Anda bisa coding code berikutnya ini Anda bisa copy dan Anda jalankan. Apakah robot mengenali, nanti jadi teks ya. Nanti di print dalam bentuk teks. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang penasaran pingin jalankan robotnya pakai suara? Saya kira Anda boleh ke kampus sesekali ya kalau mau ini. Tapi seizin orang tua tentunya. Oke, kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada, sekarang Anda silakan melanjutkan sendiri untuk menjalankan coding yang tadi belum selesai ini ya. Bukan yang ini, yang tadi. Mana tadi? Ini ya. Ini code-nya ini kan masih terhenti di sini karena waktu saya install ini harusnya rilis dulu paling laptop saya ini kayaknya. Atau nanti Anda bisa baca di grup juga. Kadang di grup banyak juga. Ini kan dengan di komen form ini ternyata juga banyak mengalami problem ini. Ini I can install PyID on Windows. Jadi ada juga orang lain yang bilang dia tidak bisa install. Kenapa? Di sini ada solusinya mungkin. Salah satunya mungkin ini tidak boleh saya gunakan. Nanti saya rilis dulu. Dicoba install lagi. Tapi ini kan saya gunakan untuk ngajar ya. Atau ada problem lain masih belum ini, saya harus cari dulu ya. Ini Stack Overflow ini saya kira problemnya harus dicari dulu. Yang ini ya, PyAudio dari Google ini. Saya kira itu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tinggal ini saja ya, tinggal mikrofon speech to text. Ini kalau ini berhasil, maka Anda jalankan skrip selanjutnya ini. Kalau itu sudah. Nanti Anda misalnya ngomong saja, how are you, nanti akan muncul how are you dalam bentuk teks. Gitu ya. Kalau mau menggunakan bahasa lain, bahasa Indonesia dan sebagainya, ini Anda gunakan di sini. Ada penjelasannya di documentation-nya. Recognition Google. Oke, saya kira itu ini pakai bahasa lain juga ya. Nah, ini menggunakan ini, saya kira ini penjelasannya saja. Maka kalau Anda sudah bisa pakai ini, speech recognition ini akan sangat berguna untuk NLP project, terutama yang menghandle audio transkrip data. Ya. Seperti itu, dan ini saya kira sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya tinggal Anda praktekkan saja ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan dicoba saja. Dan nanti kalau ada problem, terus Anda mengalami hal yang sama, Anda boleh sampaikan di grup untuk kita coba carikan solusi sama-sama ya. Intinya sampai berhasil diinstal Speak to Text. Kalau yang memanggil file tadi sudah berhasil ya. Cuman waktu kita go dikenali cool, tapi sudah bekerja engine-nya. Waktu kita bilang stop, itu dia baca file stop, keluar stop ya, itu sudah berhasil. Tinggal yang speak to text saja, nanti harus kita coba sendiri masing-masing. Nah, insya Allah saya juga akan coba ya. Kalau itu berhasil, maka tinggal satu step saja, itu digunakan untuk menjalankan atau menghentikan robot salah satunya ya. Baik, saya kira demikian.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Anda lanjutkan untuk mencoba speech to text-nya ya. Itu sangat mendukung pada saat Anda nanti menerapkan model di natural language processing. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.